Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nafta ya. Di kesempatan kali ini, saya mau sharing ya terkait dengan sekolah rakyat karena alhamdulillah saat ini dapat amanah tugas baru ya penempatan di sekolah rakyat menengah pertama 12 Pati. Setelah kemarin vakum ya di YouTube karena memang mempersiapkan ikut seleksi yang harus benar-benar prepare ya. Jadi, ini sudah start kembali ya. Mungkin untuk kedepannya nanti saya akan banyak sharing terkait dengan sekolah rakyat, jadi stay tune aja, ditunggu video terupdate-nya ya. Nah, di kesempatan kali ini, Nafa akan sharing terkait dengan seleksi bakal calon guru sekolah rakyat ya, karena sekolah rakyat baru ada sekitar bulan Juli, jadi ini sudah sampai ke pendaftaran di tahap bukan tahap 3 di part 3 ya. Ini pembukaan lagi ya, sepertinya ini udah masuk ke seleksi tambahan. Jadi nanti untuk memberikan, gambaran teman-teman terkait apa aja yang teman-teman harus persiapkan, itu nanti akan saya bahas di sini ya. Yuk, sekolah rakyat. Oke teman-teman ya, sekilas tentang sekolah rakyat bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi sekolah rakyat ini merupakan salah satu sekolah gagasan dari Pak Presiden Subianto ya, presiden kita tercinta. Jadi sekolah tipenya itu berasrama teman-teman ya. Tujuannya itu tidak ada memberikan akses pendidikan formal bagi peserta didik layaknya sekolah umum, tapi di sini juga memberikan pelatihan yang menjadikan peserta didik lulusan yang unggul, pribadi yang memiliki keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur yang bisa mengangkat dirinya dan keluarganya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan teman-teman. Jadi siswa yang ikut di sekolah rakyat itu merupakan siswa dari, mohon maaf ya, dari latar belakang keluarga miskin ekstrim atau maksudnya ke desil 1 dan 2 ya. Jadi tidak ada pendaftaran untuk siswa sekolah rakyat, jadi memang datanya itu dari pusat teman-teman, dari Kemensos, dari data pusat kemudian turun ke masing-masing kabupaten, kemudian nanti akan masuk ke masing-masing sentra dan door to door ke PKH. Jadi PKH yang nanti akan menghubungi atau pendamping ya, yang akan menghubungi siswa untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari sekolah rakyat. Itu ya. Next. Jadi seleksi guru sekolah rakyat itu di sini berbeda teman-teman ya daripada sekolah-sekolah biasanya. Jadi kalau seleksi guru sekolah rakyat itu nanti di bawah naungannya adalah di bawah Kemensos atau Kementerian Sosial ya, bukan lagi Kemendikdesmen. Jadi Kemendikbudrismen di sini itu hanya membuka ini ya, konfirmasi kesediaan bagi lulusan PPG Prajab atau calon guru. Jadi kalau pada zaman saya ikutnya yang gelombang 1 teman-teman ya. Ikut tahap awal jadi 10 sampai 12 Juni 2025 bulan kemarin ya. Jadi memang saling berkoordinasi dengan Kemensos mengadakan seleksi kompetensi tambahan untuk memilih satu kandidat terbaik sebagai guru SR ya. Rekrutmen ini bukan hanya mengisi kekosongan teman-teman ya, tapi memastikan pendidikan berkualitas melalui guru profesional dan berdedikasi. Jadi di sini memang yang bisa ikut guru sekolah rakyat itu adalah dari lulusan PPG Prajab teman-teman atau yang punya Serdik. Dan kemarin itu syaratnya untuk yang gelombang 1 angkatannya Nafta itu yang sudah ikut seleksi P3K atau punya nilai ya P3K tahap 2 tahun 2024 itu bisa ikut seleksi P3K sekolah rakyat. Yang dipakai adalah nilai teknisnya teman-teman. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah ikut seleksi P3K Pemkap ya tahap 2 tahun 2024. Nah, misal teman-teman kemarin belum berkesempatan untuk lolos atau belum dapat formasi, teman-teman bisa ikut SR ini ya. Karena nanti teman-teman akan nanti masuk ke seleksi tambahan ada teman-teman ya. Seleksi tambahannya itu ada 3 teman-teman, ada psikotes, kemudian wawancara dan TOEFL. Jadi teman-teman nanti akan mengikuti seleksi tambahan dari Kemensos dan akan dinyatakan lulus berdasarkan peringkat nilai tertinggi ya. Bentar. Nah, persyaratan pendaftaran guru sekolah rakyat teman-teman ya, ada 2 jenis. Jadi ada persyaratan umum dan khusus teman-teman ya. Kalau umum itu berarti sebenarnya sama ini ya. Teman-teman kalau mengakses dari websitenya Kemensos ini sumbernya juga sama dari situ.
saya hanya menyampaikan aja ke teman-teman ya. Jadi WNI warga negara Indonesia, kemudian usianya paling rendah 20 tahun, maksimal 45 tahun, terus tidak pernah dipidana teman-teman ya. Atau tidak atau apa ya namanya ya, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana. Jadi bebas tindak pidana teman-teman ya. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atau atas permintaan sendiri ya. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit tentara nasional atau anggota kepolisian. Nah, selanjutnya persyaratan umumnya teman-teman ini ada tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan S1, memiliki sertifikat pendidik atau memiliki sertifikat yang melalui program PPG Prajab atau PPG calon guru. Itu bisa teman-teman. Kemudian sehat jasmani rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi memang teman-teman harus bersedia ya, mau ditempatkan dimanapun harus siap ya. Nah, persyaratan khusus teman-teman ya, di sini IPK-nya paling rendah 3,00, kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif ya. Lisan ataupun tulisan nanti dibuktikan dengan teman-teman ketika mengerjakan TOEFL. Itu ada. Kemudian telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN P3K tahun anggaran 2024 dan terdata pada aplikasi SSCSN. Nah, ini teman-teman poin pentingnya, persyaratan khusus. Jadi kalau teman-teman kemarin belum mengikuti atau tidak mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ya, tahap 2 terutama, dan belum masuk ke SSCSN, berarti teman-teman belum bisa ikut seleksi P3K untuk sekolah rakyat ini ya. Kemudian bersih dari nafsa teman-teman dan siap berada di lingkungan sekolah berasrama. Nah, ini teman-teman persyaratan umum dan khusus yang teman-teman bisa perhatikan dan persiapkan ya. Next, nah alur seleksi guru sekolah rakyat ini untuk tahun ini teman-teman. Jadi ada pengumuman seleksi calon guru SR yang diposting di sosial media ataupun di lamannya Kemensos. Silakan teman-teman cek aja atau follow Instagram Kemensos RI ya. Itu di sana selalu update teman-teman info apa aja, silakan di-follow ya Instagramnya. Kemudian penetapan kandidat calon guru sekolah rakyat ini teman-teman nanti konfirmasi kesediaan ya, kemudian akan diolah datanya siapa yang memang bersedia, siapa yang tidak. Kalau bersedia nanti teman-teman akan datanya diserahkan kepada data kandidat ke Kemensos ya. Kemudian nanti teman-teman akan dijadwalkan untuk masuk ke seleksi tambahan ya. Dan pengolahan ataupun diintegrasi data hasil seleksinya teman-teman, kemudian nanti akan diperingkat dan pengumuman kelulusan. Nah, nanti teman-teman silakan dilihat pada laman pendaftaran SSCSN, biasanya di sana sudah langsung ke plotting. Nanti kita maksudnya dapat sekolah rakyat daerah mana, itu ada teman-teman ya. Kalau kemarin juga ada alhamdulillah di Pati ya, di daerah saya itu ada ternyata memang ada sekolah rakyat di sana namanya SRMP 12 Pati. Jadi kemarin alhamdulillah dekat domisili teman-teman ya, dapatnya memang alhamdulillah bersyukur banget dapat penempatan yang memang dekat dengan rumah atau dekat domisili ya, masih satu daerah. Nah, ini teman-teman penting ya, hati-hati teman-teman terhadap segala bentuk penipuan atau informasi palsu. Jadi seleksi guru SR itu tidak dipungut biaya apapun teman-teman, gratis ya. Informasi resmi terkait dengan calon guru sekolah rakyat ya, silakan teman-teman cek aja di laman websitenya ini ya, yang udah Nafta tampilkan. Silakan dicek aja info update-nya teman-teman, dan semangat buat para pejuang guru ya. Menurut saya setiap kesempatan silakan dicoba teman-teman, entah itu mau P3K yang di Pemda, Pemprov, atau P3K di bawah Kementerian Sosial. Insya Allah nanti akan ada jalannya teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah ditakdirkan di sana, insya Allah akan terwujud atau Allah juga akan mengabulkan doa-doa hambanya kayak gitu ya. Bye bye teman-teman, terima kasih yang udah join. Dadah, jangan lupa follow ya, subscribe ding. Oke, bye bye, assalamualaikum.